Diperlihatkan seorang pemuda dari klan perang melihat jika Jantiange telah terbunuh. Lalu ia kembali ke klan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada tetua. Sebelum Jantiange terbunuh, ia menyebutkan nama seseorang, yakni Huang. Tetua pun nampak terkejut. Lalu adegan berpindah pada Moxie bersama Yunxi. Mereka telah sampai di daratan langit. Dengan ini janji Moxie untuk mengantarkan Yunxi kembali ke klannya dengan selamat sudah terpenuhi. Moxie berpamitan pada Yunxi. Ia beralasan setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan mengatakan pada Yunxi bahwa kelak mereka akan bertemu lagi. Yunxi di sini membujuk Moxie untuk tetap tinggal sementara dikarenakan Moxie telah membunuh Jantiange. Para prajurit dari klan perang tidak akan menyerah untuk menemukan Moxie dan membalaskan dendam tuan muda mereka yang telah dibunuh oleh Moxie. Tentu saja Moxie tidak takut akan hal tersebut dan ia tetap pergi, sembari berkata bahwa kelak ia akan datang kembali ke klannya sebagai tamu. Dan saat itu Yunxi harus menghiburnya dengan baik. Yunxi sangat kagum terhadap Moxie. Meski Moxie kadang tak terkendali, tapi ia tetap membela yang benar. Dengan kepergian Moxie, Yunxi terlihat agak kecewa. Yunxi mengganti pakaiannya dengan gaun yang anggun. Terlihat ia begitu sangat cantik. Lalu bergegas untuk pergi menemui tetua. Tak disangka Moxie memperhatikan Yunxi dari kejauhan. Ternyata ia belum pergi. Ia sekali lagi memastikan keamanan Yunxi. Moxie mengetahui jika klan surgawi memiliki banyak master yang hebat. Jika ia pergi ke sana bersama Yunxi, maka mungkin saja identitasnya akan terungkap. Maka ia memilih untuk menghindarinya dan pergi meninggalkan tempat itu. Ketika Moxie berjalan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada sebuah rantai yang menghalangi jalannya. Dengan rantai itu mengikat tubuh Moxie dengan kuat. Ia tak sanggup melepaskannya, sungguh pengikat yang sangat kuat. Di sisi lain, Yunxi sudah bertemu dengan dua tetua. Tetua pria ingin mengetahui apakah seorang pemuda yang mengantarkannya ke kota Tianren dan pemuda itu juga membunuh tuan muda dari klan perang Jantiange. Yunxi memberitahu bahwa ia sebenarnya telah membujuknya untuk tetap tinggal di kota Tianren. Namun ia tidak mau dan memilih untuk pergi. Ia mengatakan bahwa ia tak takut dengan apapun termasuk pada klan perang. Di sini Yunxi telah berhasil membawa batu takdir surgawi kembali ke kota Tianren. Selain Yunxi, ada seorang lagi yakni Yuyu yang juga berhasil. Tetua menyuruh mereka berdua untuk berusaha keras menyatu sepenuhnya dengan batu takdir surgawi secepatnya. Selama Yunxi dan juga Yuyu berhasil sepenuhnya menyatu dengan batu takdir surgawi, mereka akan menjadi generasi pertama yang terkuat. Tetua pria terkejut. Sebenarnya Moxie membunuh Raja Perang. Dengan hal ini Moxie masih harus diselidiki apakah benar ia yang membunuh Raja Perang. Dan Moxie masih harus tinggal di klan surgawi. Jika benar-benar Moxie ini melakukannya, maka ia benar-benar kuat dan ia harus dimiliki oleh klan surgawi. Moxie dan juga tetua wanita dari klan surgawi berjalan santai sembari mengobrol. Tetua mengatakan jika ternyata ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Tuan muda adalah tuan muda, adalah dermawan klan kami. Namun Moxie tak mau basa-basi. Ia langsung saja meminta izin untuk pergi. Tak menyangka masih saja belum dibolehkan oleh tetua itu. Ia berharap klan surgawi berkesempatan untuk membalas budi kepada Moxie. Maka tanpa sungkan Moxie semakin waspada. Ia memikirkan cara agar bisa melarikan diri secepatnya. Sebelum itu ia ingin mengetahui bagaimana cara klan surgawi membalas budi terhadap dirinya. Tetua wanita menunjuk ke arah batu yang terlihat bercahaya. Cahaya itu berwarna biru.
Ada dua gadis cantik yang memberi hormat pada tetua wanita. Ia menyebut tetua wanita itu dengan sebutan nenek. Ini berarti mereka berdua adalah cucu dari tetua tersebut. Yang satu rambutnya berwarna merah dan yang satu lagi berambutnya berwarna hijau. Kali ini mereka berdua ingin mendapatkan calon pengantin. Kedua gadis tersebut dan juga Yunsi adalah mutiara dari ras surgawi. Tetua menjelaskan jika batu yang bercahaya di depan disebut batu peri terbang. Batu peri terbang ini adalah benda suci klan surgawi, tidak diperbolehkan orang lain melihat. Namun tetua itu mengatakan jika Moxie adalah orang berbeda. Moxie adalah dermawan klan mereka, jadi ia memutuskan memberi kesempatan pada Moxie untuk mencoba menaruh tangannya di batu peri tersebut. Moxie berpikir jika mereka hanya ingin menguji kekuatannya saja dan untuk menikahi gadis tersebut, namun sayang Moxie tak tertarik sama sekali. Ia mengajukan usulan jika ia berhasil mengangkat batu peri terbang itu, ia akan mengajak kedua gadis bersama sekaligus. Tentu saja usulan tersebut membuat gadis berambut hijau jengkel. Lantas ia berkata, terlihat begitu sopan, ternyata sangat bejat. Gadis berambut merah pun menyaut jika gagal maka Moxie harus segera pergi dari kota Tianren dan tidak diperbolehkan kembali lagi. Moxie pun setuju akan hal itu. Ia akan pergi jika gagal dan jika berhasil maka mereka adalah pasangan Tao. Gadis itu pun juga setuju. Moxie malah berharap ia akan diusir dari kota Tianren. Jadi ia tak berniat bisa mengangkat batu itu karena memang tujuan Moxie adalah untuk pergi dari kota tersebut secepatnya. Moxie ingin melakukan hal yang terbaik sebelum ia berpura-pura untuk gagal. Ia meletakkan kedua tangannya di atas batu dengan posisi seperti mau mengangkat batu. Batu itu pun bereaksi karena Moxie terkejut tangannya terlepas dari batu. Moxie menyadari bahwa batu peri terbang yang ada di depannya ini memanglah merupakan suatu harta karun. Batu itu benar-benar beresonansi dengan darah dan daging Moxie. Lalu ia mencoba mengangkat batu itu lagi. Ia merasakan tulang tertingginya muncul lagi. Moxie terlihat seperti tak bisa mengangkat batu tersebut. Orang-orang pun meneriaki untuk berhenti jika tak mampu mengangkat batu peri tersebut. Mengapa membuang-buang waktu? Moxie telah kehilangan tulang tertinggi dan juga darah tertinggi. Namun mengapa ia masih melindungi dirinya? Mungkinkah tubuh manusia adalah akarnya, buah Zhenjiang adalah bunganya, pohon harta karun adalah buah. Asal-usulnya masih dalam jejak paling mendasar dari tubuh fisik. Dalam hal ini, batu peri terbang inilah yang membangkitkan tandaku. Menggunakan pupil mata ganda, ia melihat ke dalam batu tersebut dan melihat ada semacam tulisan kuno. Namun sayang, tulisan tersebut tak terlihat begitu jelas. Moxie menyadari jika hal itu adalah hal yang sangat langka. Ia mengeluarkan tangan Tuhan dan tangan itu difokuskan untuk melindungi dirinya. Moxie berteriak untuk membakar semangatnya dan ia pun berhasil mengangkat batu peri terbang tersebut. Orang-orang sekitarnya pun nampak terkejut dan orang-orang itu pun tak terima jika harta karun dalam batu peri terbang jatuh ke tangan orang luar. Namun sayang, mereka dihentikan oleh tetua pria. Tetua pria mengatakan jika pemuda yang mengangkat batu peri terbang itu adalah dermawan dari klan surgawi mereka. Tak seorang pun diperbolehkan untuk mengganggu Moxie. Tetua pria melindungi Moxie bukan tanpa alasan, melainkan ia akan dimanfaatkan untuk klan surgawi mereka. Setelah beberapa saat datanglah dua orang, satu pria dan satu wanita. Wanita itu ternyata adalah Yunsi. Pria itu mengatakan jika ia berhasil mengangkat batu peri terbang, maka ia dan Yunsi akan menjadi pasangan Tao. Sangat disayangkan ya guys, pria ini tak mengetahui jika batu itu sudah berhasil diangkat oleh Moxie. Hehehehe.
Melihat batu peri terbang tak ada di tempatnya, pria tersebut lantas kaget, jejemegeneng. Lalu seseorang di dekatnya mengatakan pada pria tersebut bahwa batu peri terbang telah dipinjamkan pada Moxie oleh dewa sejati Yihya. Yunsi ingin mengetahui mengapa batu peri terbang tersebut dipinjamkan kepada Moxie. Seseorang itu pun menjelaskan bahwa jika Moxie mengangkat batu peri terbang untuk menikah dengan dua gadis berambut merah dan gadis berambut hijau, konon ia akan menjadi pelindung klan mereka di masa depan. Yunsi dan pria yang bersamanya pun kemudian dipanggil oleh dua dewa Yihya. Di tempat lain, semua orang melihat jika di gerbang kota surgawi sedang ada masalah. Seseorang mengusulkan pada dua tetua untuk memimpin pasukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka melakukan penyerangan pasti ada kebencian. Lalu scene berpindah, terlihat dua pria berada di atas udara. Kedua orang tersebut diundang ke kota Tianren, namun ragu untuk masuk ke kota Tianren. Salah satu pria itu tak ingin terlibat dalam perkelahian. Lalu berpindah di aula, terlihat seorang pria yang memberi hormat pada tetua. Lantas ia ingin tetua memanggil Moxie keluar dikarenakan pria tersebut ingin meminta saran dari Moxie mengenai metode rahasia Kaisar Guntur. Tetua pria membenarkan jika memang ada seseorang pemuda jenius yang menjadi tamu di klan mereka. Namun ia adalah tamu terhormat klan. Tetua meminta jika ingin meminta nasihat lebih baik membawanya pergi keluar kota Tianren. Pria yang ingin bertemu dengan Moxie itu pun mengingatkan jika sebentar lagi klan perang akan memimpin banyak jenderal ke tanah harta karun. Akan sangat sulit bagi klan surgawi untuk menangani mereka sendirian karena Moxie mengantar Yunsi kembali ke kota Tianren. Hal baik kecil ini akan menghancurkan pondasi klan surgawi. Dan episode kali ini pun berakhir. Gimana sobat, menurut kalian episode kali ini seru atau tidak sob?